Hari itu adalah hari yang biasa bagi seorang pengemudi ojek online seperti saya. Matahari bersinar terang di langit Jakarta, dan lalu lintas seperti biasa, padat dan penuh hiruk-pikuk. Pekerjaan saya dimulai sejak pagi, mengantar penumpang ke berbagai sudut kota. Semuanya tampak normal, sampai malam tiba. Malam itu, sekitar pukul 9, saya mendapatkan pesanan dari seorang wanita bernama Ratna. Titik penjemputannya adalah sebuah gang kecil di daerah yang cukup terpencil. Tidak ada yang aneh dengan pesanan ini, hingga saya tiba di lokasi. Gang itu gelap dan sepi, hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang remang-remang. Saya memarkir motor di depan gang dan menunggu. 5 menit berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda kehadiran Ratna. Saya mencoba menghubungi nomornya, tetapi tidak ada jawaban. Saya memutuskan untuk menunggu sebentar lagi, memberikan waktu untuk penumpang yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Tiba-tiba, ada suara gemerisik dari dalam gang. Saya menoleh, berharap melihat sosok penumpang saya. Tapi yang saya lihat hanyalah bayangan samar yang bergerak cepat. Perasaan tidak nyaman mulai merayap di benak saya. Gang itu tampak semakin gelap dan menakutkan. Saat saya hendak menghubungi kembali penumpang, sebuah suara halus memanggil nama saya dari dalam gang. "Pak, di sini," katanya. Saya menengok dan melihat seorang wanita berpakaian serba putih berdiri di ujung gang. Wajahnya tertutup bayangan. Namun dari caranya memanggil, saya yakin dia adalah Ratna. Dengan ragu-ragu, saya memanggilnya kembali. "Ibu Ratna?" "Ya." Wanita itu mengangguk pelan. Saya menghela napas lega dan mengajak dia ke motor. Namun, saat saya mendekat, sosoknya tiba-tiba menghilang, seperti disapu angin malam yang dingin. Jantung saya berdegup kencang. Apa yang baru saja saya lihat? Saya merasa ada yang tidak beres. Perasaan cemas semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, ponsel saya berbunyi. Ada pesan dari Ratna yang mengatakan dia sudah menunggu di ujung gang. Hati saya berdesir. Bukankah saya baru saja melihatnya di sini? Saya memutuskan untuk tetap profesional. Mungkin saja saya hanya berhalusinasi karena lelah. Saya mengendarai motor menuju ujung gang, berharap menemukan Ratna di sana. Namun, saat sampai, tempat itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Saya berdiri kebingungan. Ketika saya hendak berbalik, terdengar suara tawa kecil yang menakutkan dari belakang. Saya menoleh cepat dan melihat sosok wanita dengan rambut panjang dan baju merah berdiri di sana, tersenyum menyeringai ke arah saya. Saya terpaku, tidak mampu bergerak. Wanita itu mendekat perlahan. Setiap langkahnya terdengar seperti gema di telinga saya. Tawa kecil itu berubah menjadi jeritan yang mengerikan. Saya langsung memacu motor saya dan pergi dari tempat itu secepat mungkin. Ketika saya sampai di jalan raya, saya berhenti untuk menenangkan diri. Apa yang baru saja terjadi benar-benar di luar nalar. Saya memeriksa ponsel saya. Tidak ada pesan atau panggilan dari Ratna. Pesanan itu pun hilang dari aplikasi. Saya memutuskan untuk mengakhiri pekerjaan malam itu dan pulang ke rumah. Pikiran saya terus dipenuhi bayangan wanita berbaju merah tadi. Wajahnya yang menyeringai, tawa menyeramkannya, semuanya membuat saya merinding. Setibanya di rumah, saya menceritakan kejadian itu kepada istri saya. Dia mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Mungkin itu hanya bayanganmu saja, Mas, kamu terlalu lelah." Namun, di dalam hatinya, dia juga tampak ketakutan. Malam itu saya sulit tidur. Setiap kali saya memejamkan mata, bayangan wanita itu muncul kembali. Saya terbangun berkali-kali, berkeringat dan gemetar. Esok harinya, saya memutuskan untuk berbicara dengan teman sesama pengemudi ojek online tentang kejadian itu. Saat berkumpul di pangkalan, saya menceritakan pengalaman menyeramkan saya. Beberapa teman saya tertawa dan mengatakan itu hanya khayalan saya saja. Tapi ada satu orang, Dedi, yang terlihat serius mendengarkan. "Kamu mungkin bertemu dengan kuntilanak merah," katanya. "Kuntilanak merah?" Saya bertanya. Penasaran, Dedi mengangguk. "Iya, kuntilanak merah adalah sosok hantu yang sangat berbahaya. Dia sering muncul di tempat-tempat sepi dan mengganggu orang-orang yang lewat.
cerita tentang dia sudah ada sejak lama. Mendengar penjelasan Dedi membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya bertanya-tanya, apakah yang saya lihat benar-benar kuntilanak merah? Jika iya, mengapa dia muncul di hadapan saya? Pikiran ini terus menghantui saya sepanjang hari. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh. Saya mulai berpikir mungkin kejadian itu hanya kebetulan saja. Namun, pada suatu malam, saat saya sedang menunggu pesanan di pinggir jalan, saya merasakan ada yang mengawasi saya. Perasaan ini begitu kuat hingga membuat saya gelisah. Saya melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apa-apa. Jalanan sepi, hanya beberapa mobil melintas. Saat saya hendak memeriksa ponsel, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil dari belakang. Suara yang sangat familiar dan menakutkan. Saya berbalik cepat, dan melihat sosok wanita berbaju merah itu lagi. Kali ini dia lebih dekat, wajahnya semakin jelas terlihat, matanya merah menyala, dan senyum menyeringainya begitu menyeramkan. Saya mundur perlahan, mencoba untuk tetap tenang. Wanita itu melangkah maju, tawa kecilnya berubah menjadi suara jeritan mengerikan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Kaki saya terasa seperti terpaku di tanah. Tiba-tiba, dari arah lain, terdengar suara motor yang mendekat. Teman saya, Dedi, muncul. Dedi melihat ke arah saya dan wanita itu, lalu berteriak, "Ayo cepat pergi." Saya segera naik ke motor dan mengikuti Dedi. Kami melaju kencang, meninggalkan sosok wanita itu di belakang. Saya tidak berani menoleh lagi. Setelah merasa cukup jauh, kami berhenti di sebuah warung kopi. Nafas saya masih terengah-engah, dan jantung berdebar kencang. Dedi menatap saya dengan serius. "Kamu harus berhati-hati. Kuntilanak merah tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan yang dia inginkan." "Apa yang dia inginkan?" Saya bertanya. Bingung, Dedi menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, dia bukan sosok yang bisa dihadapi sendirian. Kamu butuh bantuan. Malam itu, saya pulang dengan perasaan campur aduk. Pikiran tentang kuntilanak merah terus menghantui saya. Apa yang sebenarnya dia inginkan dari saya? Mengapa dia terus mengganggu saya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di kepala saya. Esok harinya, saya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kuntilanak merah. Saya mengunjungi seorang dukun yang dikenal bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Dukun itu, Pak Joko, mendengarkan cerita saya dengan seksama. Setelah mendengar cerita saya, Pak Joko mengangguk pelan. Kuntilanak merah adalah roh yang sangat kuat dan berbahaya. Dia seringkali muncul untuk membalas dendam atau mencari korban baru. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan dari cerita kamu. "Apa itu, Pak?" saya bertanya. Pak Joko menatap mata saya dengan tajam. "Kamu tidak hanya diikuti oleh kuntilanak merah. Ada sosok lain yang ikut mengawasi kamu. Sosok yang dikenal sebagai pocong." Darah saya langsung mendesir. "Pocong? Bagaimana mungkin saya diikuti oleh dua makhluk halus sekaligus?" Pak Joko menjelaskan bahwa pocong seringkali muncul sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang perlu diselesaikan. Saya merasa semakin takut. Dua sosok hantu ini terus mengganggu hidup saya. Pak Joko memberikan saya beberapa mantra pelindung dan menyarankan saya untuk selalu membawa benda-benda suci sebagai perlindungan. Malam itu, saya menjalankan saran Pak Joko dan mempersiapkan diri dengan mantra-mantra dan benda-benda pelindung. Saya berharap ini bisa memberikan sedikit ketenangan. Namun, saat malam semakin larut, perasaan tidak nyaman kembali datang. Sekitar tengah malam, saya mendapatkan pesanan dari seorang penumpang di sebuah kompleks perumahan yang sepi. Meski ragu, saya merasa harus tetap bekerja. Pikiranku penuh dengan bayangan mengerikan. Tapi saya mencoba untuk tetap tenang dan profesional. Ketika saya tiba di lokasi penjemputan, tempat itu tampak sunyi dan gelap. Hanya ada satu lampu jalan yang menyala, menerangi bayangan-bayangan pohon yang menyeramkan. Saya menghubungi penumpang dan menunggu. Tiba-tiba, dari kejauhan, saya melihat sosok wanita dengan baju merah. Jantung saya langsung berdebar kencang.
Saya ingat saran Pak Joko dan segera membaca mantra pelindung yang diberikan. Wanita itu terus mendekat, tapi kali ini dia tidak tertawa atau menjerit. Saya mencoba untuk tidak panik. Sosok itu semakin dekat, tapi langkahnya lambat dan sepertinya ragu. Tiba-tiba, dari arah lain, muncul sosok yang lebih menyeramkan, Pocong. Dia melompat-lompat mendekati saya dengan cepat. Saya merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, kuntilanak merah dengan tatapan dinginnya, dan di sisi lain, Pocong yang mengerikan. Keduanya seolah-olah berebutan untuk menguasai saya. Dengan tangan gemetar, saya mengeluarkan benda-benda suci yang diberikan Pak Joko. Saya mengangkatnya tinggi-tinggi dan membaca mantra dengan suara keras. Kuntilanak merah berhenti sejenak, menatap benda suci itu dengan marah. Sementara itu, Pocong terus mendekat. Saya merasa takut tapi tidak mau menyerah. Saya terus membaca mantra, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan saya dari situasi mengerikan ini. Tiba-tiba, Pocong berhenti, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Kuntilanak merah mengeluarkan jeritan panjang dan melesat pergi, menghilang dalam kegelapan malam. Pocong yang tadinya mendekat juga menghilang dengan tiba-tiba. Saya merasa lega, tapi tetap waspada. Keheningan kembali menyelimuti malam itu. Saya cepat-cepat meninggalkan tempat itu dan memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan, saya tidak berhenti membaca mantra pelindung. Setibanya di rumah, saya merasa kelelahan tapi bersyukur bisa selamat dari teror malam itu. Hari berikutnya, saya memutuskan untuk bertemu Pak Joko lagi dan menceritakan semua yang terjadi. Pak Joko mendengarkan dengan serius dan mengatakan bahwa benda-benda suci dan mantra yang saya gunakan. Hari berikutnya, saya memutuskan untuk bertemu Pak Joko lagi dan menceritakan semua yang terjadi. Pak Joko mendengarkan dengan serius dan mengatakan bahwa benda-benda suci dan mantra yang saya gunakan telah berhasil melindungi saya. Tapi ingat, mereka mungkin kembali, kata Pak Joko dengan nada serius. Kuntilanak merah dan Pocong adalah makhluk yang penuh dendam. Mereka mungkin tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Saya merasa cemas mendengar ini, tapi bertekad untuk tidak menyerah. Hari-hari berikutnya, saya tetap bekerja sebagai pengemudi ojek online. Tapi dengan kewaspadaan ekstra, setiap malam, saya selalu membawa benda-benda suci dan membaca mantra pelindung. Beberapa kali, saya merasa diawasi, tapi tidak ada penampakan lagi. Suatu malam, saya mendapatkan pesanan dari seorang penumpang yang berada di daerah yang sama dengan kejadian pertama kali saya bertemu kuntilanak merah. Saya merasa takut tapi memutuskan untuk mengambil pesanan itu. Mungkin ini kesempatan saya untuk menyelesaikan semuanya. Ketika saya tiba di lokasi, tempat itu masih sama sepinya dan menakutkan. Saya menunggu di pinggir jalan, berharap penumpang segera muncul. Tiba-tiba, suara tawa kecil itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Saya merasakan hawa dingin menjalar di seluruh tubuh. Saya melihat ke arah suara itu dan, benar saja, kuntilanak merah muncul lagi. Wajahnya masih menyeringai. Tapi kali ini matanya tampak lebih penuh dendam. Saya membaca mantra pelindung dengan suara keras, tapi dia terus mendekat. Ketika kuntilanak merah hampir mencapai saya, Pocong muncul lagi. Keduanya seolah-olah bertarung untuk menguasai saya. Saya merasa sangat takut tapi tetap membaca mantra dengan segenap keberanian yang tersisa. Tiba-tiba, ada cahaya terang dari belakang saya. Seorang pria tua dengan pakaian putih muncul, membawa sebuah benda bercahaya yang tampak seperti keris. Dia membaca mantra dengan lantang, dan kuntilanak merah serta Pocong terlihat ketakutan. Pria tua itu mendekati kedua sosok hantu itu dengan kerisnya. Kuntilanak merah dan Pocong mengeluarkan suara jeritan mengerikan sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Pria tua itu menoleh ke arah saya dan berkata, "Kamu sekarang aman, mereka tidak akan kembali lagi." Saya merasa lega dan berterima kasih kepada pria tua itu. Setelah kejadian itu, saya tidak pernah lagi diganggu oleh kuntilanak merah atau Pocong. Saya terus bekerja sebagai pengemudi ojek online, tapi selalu dengan kewaspadaan ekstra dan membawa benda-benda suci sebagai perlindungan.
Kejadian ini mengajarkan saya untuk selalu waspada dan menghormati dunia lain yang ada di sekitar kita.